Sebelum Malaysia berdiri sebagai negara modern dan jauh sebelum kolonialisme mengubah wajah Asia Tenggara, Semenanjung Malaya sudah menjadi tempat pertemuan dua dunia, dunia Nusantara dan dunia India. Garis pantai yang tenang, pelabuhan yang alami, dan posisinya yang strategis menjadikan wilayah ini sebagai persinggahan utama para pedagang yang melintas dari Teluk Bengal menuju Tiongkok. Di tengah arus perdagangan inilah, sejak abad kedua Masehi, para pedagang Tamil, Gujarat, dan Bengali mulai mendatangi pesisir Malaya membawa kain kapas, manik-manik, rempah, logam, dan berbagai barang yang kala itu dianggap mewah. Mereka datang dengan kapal sederhana, singgah di pelabuhan seperti Kedah dan Melaka, melakukan transaksi, lalu kembali ke tanah asal mereka. Meski demikian, sebagian kecil ada yang menetap sementara, meninggalkan jejak budaya dan arkeologis yang masih dapat ditemukan hingga kini, seperti inskripsi yang dipengaruhi aksara India Selatan, serta temuan patung berunsur Hindu-Buddha. Namun pada masa itu, komunitas India di Semenanjung tetap kecil. Mereka bukan migran besar-besaran, melainkan pedagang perantara yang hidup di antara gelombang manusia dari berbagai penjuru Nusantara. Pengaruh India lebih banyak hadir sebagai budaya, menyentuh seni ukir, sistem kerajaan, mitologi, dan istilah-istilah politik seperti raja, putra, atau desa. Hubungan ini berlangsung damai dan bersifat saling menguntungkan, bukan proses penjajahan atau penaklukan. Selama berabad-abad, populasi India di wilayah ini tidak pernah tumbuh menjadi kelompok masyarakat yang besar ataupun permanen. Situasi mulai berubah ketika Inggris memasuki panggung sejarah. Pada akhir abad ke-18, Inggris datang ke Malaya bukan dengan invasi bersenjata, melainkan melalui jalur diplomasi dan perdagangan. Ketika mereka menguasai Pulau Pinang pada 1786, Singapura pada 1819, dan kemudian Melaka setelah perjanjian Inggris-Belanda 1824, mereka melihat peluang ekonomi yang sangat besar, kekayaan timah, jalur perdagangan laut internasional, dan terutama tanah luas yang cocok untuk perkebunan. Tetapi peluang besar ini datang bersama satu masalah yang tidak mudah diselesaikan: kekurangan tenaga kerja. Penduduk Melayu pada masa itu cenderung hidup sebagai petani, nelayan, atau pedagang kecil. Mereka memiliki tanah sendiri, komunitas sendiri, dan pola hidup yang tidak sesuai dengan sistem kerja kolonial yang keras. Bagi pemerintah kolonial, mereka tidak bisa mengandalkan tenaga lokal untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Karena itu Inggris mulai mencari tenaga kerja dari luar, dan mereka sudah tahu kemana harus mencari: India. Pada periode yang sama, India berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Inggris. Di banyak wilayah, terutama di Tamil Nadu dan sekitarnya, kondisi ekonomi sangat berat. Kemiskinan, gagal panen, dan struktur sosial yang menekan membuat peluang kerja di luar negeri terdengar seperti harapan baru bagi banyak orang. Inggris memanfaatkan situasi ini. Mereka mulai mendatangkan buruh India dalam jumlah kecil untuk pekerjaan dasar seperti konstruksi, pelabuhan, dan pelayanan administrasi tingkat rendah. Gelombang awal ini belum besar, tetapi menjadi fondasi penting yang kelak berkembang menjadi migrasi raksasa. Inilah titik baliknya. Hubungan antara India dan Malaya yang selama ini hanya bersifat perdagangan sederhana, pelan-pelan berubah menjadi hubungan demografis. Dari pedagang musiman, kini muncul kelompok pekerja tetap yang datang bukan untuk berdagang, tetapi untuk bekerja di bawah sistem kolonial. Migrasi ini masih kecil di tahap awal, namun benihnya jelas. Inggris membutuhkan tenaga kerja murah dan melimpah, dan India menjadi sumber utama yang sangat mudah diakses karena status kolonialnya. Bagian pertama ini berakhir pada momentum ketika semua fondasi sejarah telah terbentuk. Jejak India telah ada sejak ribuan tahun lalu, tetapi sifatnya kecil dan tidak permanen. Pengaruh budaya masuk tanpa menimbulkan perubahan demografis besar. Lalu masuknya Inggris sebagai kekuatan kolonial mengubah segalanya, membuka pintu bagi migrasi struktural, terencana, dan didorong oleh kepentingan ekonomi kolonial. Gelombang besar orang India ke Malaya belum dimulai, tetapi tarikan sejarahnya sudah jelas. Badai migrasi dalam skala besar akan datang pada periode berikutnya, dan itu adalah kisah bagian 2. Gelombang pertama orang India yang didatangkan oleh Inggris ke Malaya pada akhir abad ke-18 hanyalah pembuka. Ia seperti percikan kecil sebelum ledakan besar. Ketika ekonomi kolonial mulai berkembang pesat, terutama setelah dunia menemukan nilai strategis tanaman karet, kebutuhan tenaga kerja meningkat bukan hanya puluhan, tetapi ratusan kali lipat. Inilah periode ketika migrasi orang India ke Malaya berubah dari arus kecil menjadi banjir besar. Dan untuk memahami bagaimana hal ini terjadi, kita harus masuk ke dalam inti strategi
strategi kolonial Inggris yang sangat terencana. Segalanya bermula ketika harga karet dunia melonjak pada pertengahan abad ke-19. Penemuan ban mobil, industrialisasi Eropa, dan pertumbuhan ekonomi Amerika membuat permintaan karet meroket. Malaya, dengan tanahnya yang subur dan iklimnya yang bersahabat, dianggap sebagai wilayah paling ideal untuk perkebunan karet skala raksasa. Inggrislah yang membuka jalan. Mereka membangun ratusan ladang karet dari Johor hingga Selangor, dari Perak hingga Negeri Sembilan. Namun ladang-ladang ini tidak akan berarti apa-apa tanpa tenaga kerja yang banyak, murah, dan siap bekerja di bawah sistem kolonial yang keras. Ketika Inggris melihat bahwa penduduk Melayu tidak tertarik bekerja sebagai buruh perkebunan, baik karena upah rendah, kondisi kerja berat, maupun karena mereka sudah memiliki mata pencaharian sendiri, Inggris beralih pada strategi yang sudah mereka kuasai, impor tenaga kerja dari koloni lain. Pilihan terbaik jatuh pada India, bukan hanya karena India kaya akan tenaga kerja, tetapi karena Inggris telah lama menerapkan sistem yang disebut indentured labor, sebuah kontrak kerja yang di atas kertas terlihat sah, namun kenyataannya seringkali tidak jauh berbeda dari perbudakan. Maka dimulailah gelombang migrasi massal. Ribuan orang Tamil, Telugu, Malayali, dan Sikh diberangkatkan dari pelabuhan seperti Madras dan Nagapattinam menuju Malaya. Sebagian besar dari mereka berasal dari pedesaan miskin di India Selatan. Banyak yang terlilit hutang, tertindas sistem kasta, atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Agen perekrut yang bekerja untuk Inggris datang ke desa-desa, menjanjikan kehidupan baru di tanah seberang, pekerjaan tetap, upah rutin, dan peluang memperbaiki kehidupan keluarga. Namun kenyataan yang menunggu mereka jauh dari janji manis itu. Sesampainya di Malaya, para pekerja kontrak ini dikirim langsung ke perkebunan karet di pedalaman. Perjalanan menuju ladang-ladang itu sendiri penuh penderitaan. Banyak yang harus berjalan kaki puluhan kilometer di bawah panas terik atau hujan lebat, melewati hutan-hutan tropis yang belum dibuka sepenuhnya. Saat tiba, mereka langsung ditempatkan di kawasan yang disebut estate, sebuah wilayah terpencil yang dikelola penuh oleh perusahaan perkebunan. Keadaan di estate inilah yang akan menentukan arah hidup banyak generasi keturunan India di Malaysia. Di perkebunan, para pekerja diberi tempat tinggal berupa barak-barak panjang dari kayu atau seng. Ruangannya sempit, lantainya tanah, sanitasi buruk, dan seringkali berdekatan dengan kandang hewan. Setiap hari mereka bekerja dari pagi buta hingga sore, menyadap getah karet, mengangkut beban berat, dan membersihkan ladang. Upah yang diberikan sangat rendah, hanya cukup untuk makan seadanya. Banyak yang terjebak dalam hutang kepada toko milik perusahaan perkebunan, sehingga meskipun kontrak habis, mereka tidak bisa pergi karena harus melunasi hutang yang tidak pernah benar-benar selesai. Kondisi ini membuat banyak pekerja India di Malaya hidup dalam lingkaran eksploitasi yang tak berujung. Meskipun berat, kehidupan di estate juga menjadi dasar terbentuknya komunitas India modern di Malaysia. Para pekerja yang tinggal bersama dalam barak panjang mulai membangun kehidupan sosial baru. Mereka mendirikan kuil kecil, memasak makanan khas India Selatan, dan merayakan festival seperti Pongal atau Deepavali. Di tengah tekanan kolonial, identitas budaya mereka justru menguat. Dalam banyak kasus, perkebunan karet tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga menjadi ruang bagi kelahiran generasi pertama orang India Malaya. Selain buruh perkebunan, Inggris juga mendatangkan kelompok India lain dengan keterampilan berbeda. Orang Sikh misalnya, banyak direkrut sebagai polisi kolonial karena dianggap disiplin dan dapat dipercaya untuk menjaga keamanan instalasi Inggris. Sementara itu, orang India berpendidikan, terutama dari komunitas Brahmin atau kelas menengah, dipekerjakan sebagai juru tulis, pegawai kantor, dan tenaga teknis. Kelompok inilah yang nantinya membentuk kelas menengah India di Malaya, berbeda dengan buruh perkebunan yang tetap berada dalam lingkaran kemiskinan selama beberapa generasi. Pada tahun 1910 hingga 1930, migrasi mencapai puncaknya. Setiap tahun puluhan ribu orang India datang ke Malaya. Dalam periode ini, jumlah mereka tumbuh begitu besar, sehingga di beberapa wilayah estate, populasi India bahkan lebih banyak dibanding penduduk Melayu lokal. Migrasi masif ini mengubah wajah Malaya secara permanen. Untuk pertama kalinya, Malaya menjadi negeri multietnis dengan skala yang sangat besar, sesuatu yang akan membentuk politik dan identitas negara itu hingga hari ini. Namun ada sisi tragis yang tidak bisa diabaikan. Tingginya angka kematian di perkebunan, minimnya akses pendidikan, serta eksploitasi berkepanjangan membuat sebagian besar buruh India tidak pernah mencapai kehidupan lebih baik. Banyak yang tidak pernah pulang ke India karena tidak punya tabungan untuk membiayai perjalanan pulang. Ada pula yang sengaja memilih menetap
karena keluarga dan akar sosial mereka telah terbentuk di Malaya. Secara perlahan namun pasti, komunitas India mulai menjadi bagian permanen dari masyarakat Malaya. Gelombang migrasi raksasa ini akhirnya menciptakan realitas baru. Orang India bukan lagi pendatang sementara, melainkan salah satu kelompok etnis terbesar di wilayah ini. Identitas mereka dibentuk oleh kerja keras, penderitaan, dan ketabahan di bawah sistem kolonial. Dan ketika dunia mulai berubah setelah Perang Dunia Kedua, masa depan komunitas ini memasuki babak baru. Babak yang akan menentukan bagaimana mereka menjadi bagian dari Malaysia modern kelak. Itulah kisah bagian 3. Ketika Malaysia memasuki masa kemerdekaan tahun 1957, posisi komunitas India berada di titik balik yang menentukan. Selama lebih dari setengah abad sebelumnya, mereka datang dalam gelombang besar sebagai pekerja kontrak yang diangkut Inggris untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di ladang karet, perkereta apian, pelabuhan, dan proyek kolonial lainnya. Tetapi setelah kemerdekaan, pertanyaannya berubah. Apakah mereka akan tetap menjadi komunitas sementara atau menjadi bagian dari fondasi negara yang baru lahir? Konstitusi 1957 menjawabnya dengan memberikan kewarganegaraan kepada penduduk kelahiran lokal, termasuk etnis India. Kebijakan ini mengubah kedudukan mereka dari komunitas migran dalam sistem kolonial menjadi warga negara permanen. Namun, status baru ini datang bersama tantangan besar. Mayoritas etnis India masih tinggal di perkebunan karet terpencil dengan kondisi ekonomi rendah, pendidikan terbatas, fasilitas sekolah Tamil di perkebunan minim, dan akses ke mobilitas sosial hampir tidak ada. Ketimpangan ini membuat posisi mereka rawan dalam struktur ekonomi yang didominasi Cina di sektor perdagangan dan Melayu dalam politik. Ketegangan yang tumbuh selama dekade awal kemerdekaan akhirnya memuncak pada kerusuhan 13 Mei 1969. Peristiwa ini mendorong pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan ekonomi besar bernama New Economic Policy, NEP, pada 1971. Meski tujuan utama NEP adalah mengurangi kemiskinan dan menyeimbangkan ekonomi antara etnis Melayu dan non-Melayu, dampaknya tidak kecil bagi komunitas India. Banyak perkebunan dirombak menjadi kawasan pembangunan industri, sehingga ribuan pekerja Tamil kehilangan tempat tinggal dan harus pindah ke kota. Transformasi ini menciptakan migrasi besar-besaran kaum India dari ladang karet menuju wilayah urban seperti Kuala Lumpur, Klang, Johor Bahru, Ipoh, dan Pulau Pinang. Perpindahan ini mengubah wajah komunitas India di Malaysia. Di kota, mereka masuk ke sektor industri, pekerja pabrik, konstruksi, transportasi, serta sektor layanan. Pada saat yang sama, muncul generasi baru anak muda India yang mendapatkan akses pendidikan lebih baik dibanding generasi orang tua mereka di perkebunan. Dari sinilah kelompok profesional India mulai tumbuh. Dokter, pengacara, insinyur, teknisi, dan pegawai negeri mulai bermunculan. Pada 1980-an, etnis India sudah menempati posisi signifikan dalam layanan kesehatan dan sektor teknis. Mereka bukan lagi komunitas buruh perkebunan, melainkan kelompok urban yang berkembang dengan lapisan kelas menengah baru. Namun perkembangan itu tidak memutus sepenuhnya akar mereka di masa kolonial. Hingga sekarang, sebagian komunitas India, terutama keturunan pekerja ladang, masih menghadapi kesenjangan ekonomi dan pendidikan. Sekolah Tamil banyak yang kekurangan fasilitas, dan sebagian keluarga masih bekerja di sektor berupah rendah. Disinilah terlihat bahwa sejarah migrasi kolonial meninggalkan dua wajah, satu kelompok yang berhasil naik kelas, dan satu lagi yang tetap berjuang melawan warisan kemiskinan generasi. Memasuki era 2000 hingga sekarang, peran komunitas India dalam negara semakin jelas. Mereka berjumlah sekitar 6,6% populasi Malaysia, tetapi kontribusinya jauh lebih besar dari angkanya. Pengaruh mereka kuat dalam bidang kesehatan, teknik, hukum, IT, pendidikan, dan layanan publik. Dalam politik nasional, suara kaum India tetap terwakili melalui partai MIC serta tokoh-tokoh yang masuk ke pemerintahan. Dalam budaya, mereka membawa pengaruh besar, mulai dari makanan seperti roti canai, teh tarik, nasi kandar, hingga festival Deepavali yang menjadi hari libur nasional, serta budaya kedai mamak yang kini menjadi bagian dari identitas urban Malaysia. Seluruh alur panjang ini memperlihatkan klimaks yang jelas. Komunitas India yang awalnya hanya didatangkan sebagai tenaga kerja murah pada era kolonial
kolonial kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial dan identitas nasional Malaysia. Tanpa tenaga kerja Tamil, industri karet kolonial tidak akan pernah berkembang sebesar itu. Tanpa pedagang India Muslim dari Gujarat dan Tamil Nadu, kota-kota Malaysia tidak akan punya ciri khas kuliner dan budaya urban seperti sekarang. Dan tanpa keberadaan profesional India hari ini, Malaysia akan kehilangan salah satu pilar penting dalam sektor kesehatan dan layanan teknis. Di titik inilah kisah panjang tersebut mencapai puncaknya. Kehadiran orang India di Malaysia bukan lagi cerita migrasi, tetapi bagian dari fondasi negara. Mereka bukan sekadar kelompok minoritas yang datang lalu pergi. Mereka adalah salah satu unsur utama yang membentuk Malaysia modern, baik dalam ekonomi, politik maupun budaya, sehingga jejak mereka tidak bisa dipisahkan dari sejarah Malaysia itu sendiri.